Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alif Siam Antoko Bayu dari kelas A Teknik Elektro. Hari ini kita telah memasuki bab 2, yaitu tentang bersaing dengan teknologi. Sistem informasi itu tidak hanya sebagai serangkaian teknologi yang mendukung operasi bisnis, kelompok kerja, dan kerjasama perusahaan yang efisien, atau untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, seperti yang dibahas di pertemuan berikutnya atau di pertemuan sebelumnya atau di bab sebelumnya. Teknologi informasi dapat mengubah cara berbagai bisnis untuk bersaing. Jadi, kita harus melihat sistem informasi yang secara strategis, yaitu merupakan seperti jaringan kompetitif yang penting sebagai jalan untuk pembaruan organisasi dan sebagian investasi penting dalam kehidupan teknologi yang dapat membantu perusahaan mengadopsi proses strategis dan bisnis yang memungkinkan untuk rekayasa ulang atau mengubah diri agar dapat berhasil dalam dunia bisnis di masa sekarang dan yang akan datang. Itu sedikit tentang utamanya dari bersaing dengan teknologi informasi. Kemudian bagian yang akan saya bahas yaitu tentang virtual company, atau mungkin bisa disebut juga dengan perusahaan virtual atau organisasi virtual. Virtual company adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan orang, organisasi, aset, dan ide. Dan juga mungkin virtual company memungkinkan seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan dalam melakukan bisnis tanpa memiliki lokasi usaha secara nyata atau alamat asli, alamat real dari perusahaan tersebut, dan dia hanya mempunyai kantor virtual yang hanya ada di dunia maya atau dunia internet yang sekarang ini. Ya, kemudian virtual company juga biasanya membentuk kelompok kerja dan aliansi-aliansi virtual dengan mitra bisnis yang saling terkait oleh internet, intranet, dan extranet. Mungkin ya perhatikan bahwa perusahaan-perusahaan ini telah organisir secara internal ke dalam kelompok-kelompok proses dan tim lintas fungsi yang berhubungan dengan intranet. Ini juga telah mengembangkan aliansi dan tautan extranet yang membentuk sistem informasi antar perusahaan dengan pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan pesaing. Jadi perusahaan virtual itu tidak bisa dijalankan dengan sendiri ya. Mereka itu mempunyai aliansi-aliansi atau pendukung-pendukung dari berbagai macam pihak, seperti pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan pesaing.
Dengan demikian, perusahaan virtual menciptakan luang lingkup atau workgroup dan juga aliansi virtual mereka yang fleksibel dan dapat beradaptasi, yang dikunci untuk mengeksploitasi peluang-peluang bisnis yang berubah dengan cepat. Kemudian, mengapa orang membentuk virtual company? Perusahaan virtual atau virtual company untuk sekarang mungkin itu menjadi salah satu cara yang terbaik ya, dengan kemajuan sistem informasi sekarang, dan kemudian untuk memastikan keberhasilan dalam bisnis di masa ini. Dan terus, mengapa ini menjadi strategi terbaik dalam bisnis? Strategi bisnis adalah langkah sebuah perusahaan untuk bertahan dan berkembang untuk jangka panjang. Lima strategi bisnis antara lain: cost leadership, diferensiasi strategi, inovasi, dan pertumbuhan strategi. Dari kelima itu mungkin ya dibahas oleh teman-teman yang lain di bagian strategi bisnis ya, jadi saya cuma menjelaskan poin-poinnya saja. Dan kemudian alasan utama virtual company menonjol pada masa sekarang mungkin untuk membagi infrastruktur dan resiko dengan mitra agensi, menggabungkan kompetensi dan pelengkap, meningkatkan fasilitas dan jangkauan pasar, mendapatkan akses ke pasar baru dan loyalitas pelanggan, migrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Untuk bagian pertama, membagi infrastruktur dan resiko dengan mitra agensi. Jadi mereka saling seperti bahu-membahu gitu untuk membangun sebuah perusahaan virtual ya untuk mereka sendiri supaya lebih baik dan berkembang. Kemudian menghubungkan kompetensi dan pelengkap itu supaya mereka tetap bekerja dengan keahlian masing-masing dan kelengkapan mereka masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu membentuk perusahaan yang baik dan maju untuk kedepannya. Kemudian virtual company juga untuk meningkatkan fasilitas dan jangkauan pasar ya. Jika mungkin perusahaan biasa jangkauan mereka untuk sebatas wilayah lokal atau wilayah mereka sendiri, wilayah provinsi mereka, dan untuk virtual company ini lebih merujuk ke skala global ya. Jadi semua itu bisa mengakses, memperjualbelikan apa yang mereka jual belikan juga ya, intinya untuk agar jangkauan mereka lebih luas gitu, mencari peluang-peluang pelanggan-pelanggan mereka. Terus kemudian mendapat akses ke pasar baru dan loyalitas pelanggan. Jika perusahaan mereka bagus, mungkin mereka juga dapat
ber apa ya, seperti pelanggan-pelanggan mereka juga akan tetap dan bahkan mungkin bisa bertambah untuk tetap memilih perusahaan itu sebagai alasan utama mereka kenapa membeli atau menjual produk di situ. Dan kemudian untuk migrasi dari menjual produk ke menjual solusi. Mungkin perusahaan virtual sekarang itu lebih ke menjual produk dan juga memberikan solusi-solusi terbaik dengan apa yang mereka jual belikan. Kemudian di masa sekarang, perusahaan juga harus menjadi perusahaan yang cepat beradaptasi atau lincah. Mereka juga harus fleksibel dan cepat merespon terhadap penghambatan yang tak terduga, memimpin perubahan, hubungan dan pelanggan, memiliki keunggulan kompetitif dan struktur organisasi datar untuk komunikasi yang cepat. Karena dalam sistem informasi bisnis itu kecepatan adalah yang utama. Sebagai contoh, sebuah bisnis mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mengembangkan infrastruktur manufaktur dan distribusi mereka, kompetensi personil dan juga teknologi informasi untuk mengambil keuntungan penuh dari peluang pasar baru secara tepat waktu. Ia dapat merakit komponen yang dibutuhkan untuk memberikan solusi kelas dunia secara global bagi pelanggan dan menangkap peluang pasar hanya dengan cepat. Membentuk perusahaan virtual melalui aliansi strategis dari semua mitra bintang. Saat ini tentu saja internet, intranet, dan extranet dan berbagai teknologi lainnya merupakan komponen vital dalam menciptakan solusi yang begitu sukses. Jadi ke 1, 2, 3, 4 hal ini, internet, intranet, extranet, dan berbagai teknologi itu sangat penting dalam memajukan perusahaan virtual yang ada di masa sekarang agar lebih berkembang dan juga lebih cepat mencapai tujuan mereka. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.